Sudah kita bahas mungkin di internal. Nah, terkait alur penerbitan perizinan TPMDG. Kenapa kita mungkin dari pihak Pak Timur meminta terkait materi ini karena latar belakangnya barangkali karena adanya banyak perubahan di peraturan ya di undang-undang tersebut yang menyampaikan amanah terkait perizinan untuk seluruh Fasiankes, termasuk tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Kemudian selain itu bahwa semua tempat praktik mandiri harus dilaksanakan sesuai standar. Artinya memang ada aturan-aturan yang terkait standar yang harus dipenuhi untuk perizinannya. Selain itu memang nanti berkaitan juga tentang bagaimana si tempat praktek mandiri dokter-dokter gigi atau tenaga kesehatan ini akan menyelenggarakan rekam medis yang diwajibkan oleh peraturan atau regulasi dan kemudian terkait akreditasi. Nah ini mungkin regulasi-regulasi yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, tentang fasilitasnya ya, penyelenggaraan fasilitasnya. Di sini untuk perizinan praktek mandiri sendiri itu sebetulnya ada di Permenkes yang 252 tahun 2011 tentang izin praktik pelaksanaan praktik kedokteran. Namun di sana dengan ada keluarnya Undang-Undang 17 nomor 2023 mengamanatkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan juga harus memenuhi perizinan berusaha dan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Nah itu nanti ada amanat untuk ditetapkan dalam peraturan yang turunannya. Nah itulah mungkin yang yang saat ini justru Kementerian Kesehatan memang dikejar untuk melakukan penyusunan untuk RPMK-nya. Nah, kemudian apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 17 ini menetapkan untuk jenis fasilitas itu ternyata dibagi menjadi 3, yaitu untuk fasilitas pelayanan tingkat pertama, yaitu puskesmas, klinik pertama, tempat praktek mandiri dokter atau medis, tenaga medis, dan tenaga kesehatan. Kemudian fasilitas pelayanan tingkat lanjut, di dalamnya ada rumah sakit termasuk klinik utama, balai kesehatan, ada klinik mandiri, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini untuk yang tingkat lanjutnya tapi ya. Kemudian ada fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. Penunjang di sini ada apotek termasuk unit pengelolaan darah nanti sampai ke optik atau bank materi biologi dan fasilitas pelayanan lain yang ditetapkan nanti oleh Menteri. Nah, di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023, nah ini kan disampaikan bahwa di dalam ayatnya itu bahwa ada terdapat bahwa peraturan-peraturan yang di bawahnya itu, maksudnya peraturan-peraturan sebelum terbitnya Undang-Undang 17, dia harus menyesuaikan dengan Undang-Undang 17 selama dan boleh tetap dilaksanakan selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang ditetapkan tersebut. Di sana disampaikan bahwa berdasarkan bahwa setiap Faskes wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berarti nanti akan ada keluar PP ya. Sedangkan selama ini yang berjalan atau berlaku di lapangan barangkali ya, kita masih menggunakan PMK 2052 tahun 2011, di mana di sana TPMD itu adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi. Dan salah banyak persyaratan di TPMD ini termasuk dokumen-dokumen itu wajib memiliki SIP,
kemudian yang dikeluarkan oleh masih dicantumkan di sana masih oleh Kepala Dinas Kabupaten Kota. Nah, kemudian SIP-nya sebanyak untuk 3 tempat praktik, kemudian mengajukan permohonan kepada Kadintes Kako dengan melampirkan dokumen-dokumen yang tersebut. Dengan keluarnya PP nomor 5 juga disampaikan bahwa praktik tenaga kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang kesehatan. Nah, kemudian muncullah Permenkes 24 juga terkait setiap vaskes pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyerahkan RME. Nah, artinya kami pun harus ini dalam masih proses barangkali Bapak Ibu ya, mengakomodir hal-hal yang akan mungkin yang akan diatur dengan melihat peraturan-peraturan yang saat ini masih berlaku dan dengan yang mungkin ke depannya kita harapkan akan kita bisa atur dengan lebih baik gitu ya. Di dalam RPMK sebetulnya masih sebetulnya masih banyak sepertinya yang masih signifikan yang kita ambil dari peraturan-peraturan yang sebelumnya dan kita boleh tarik selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang ditetapkan. Di sini bahwa tempat praktek mandiri dokter-dokter gigi itu yang digunakan untuk menyelenggarakan praktek kedokteran oleh dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis secara perorangan. Artinya di sini TPMD tersebut nanti tidak memerlukan izin khusus sebagai Fasiankes, tapi melekat pada SIP yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota melalui kepala DPM PTSP di kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dan TPMD akan diwajibkan untuk menyelenggarakan RME sesuai peraturan perundangan. Nah, untuk persyaratan-persyaratannya sendiri, mungkin ini kami juga meminta masukan dari Bapak dan Ibu terkait persyaratan yang akan kita yang akan kita atur untuk pemberian izin penyelenggaraan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Di sini salah satunya adalah syarat penyelenggaraan, persyaratan bangunan, persyaratan lokasi, kemudian ada persyaratan ruang, ada persyaratan prasarana, kemudian alat medis, obat, dan BMHP. Nah, ini barangkali yang akan kita atur, apakah nanti di Permenkes ini kita akan detailkan atau nanti kita detailkan di di peraturan lainnya, peraturan turunannya, tapi yang jelas amanat dari undang-undang bahwa untuk menyelenggarakan praktek tempat mandiri atau fasilitas pelayanan kesehatan dia harus memenuhi persyaratan sesuai dengan standar. Artinya di sini nih kita akan menetapkan standarnya. Kemudian yang diminta dari panitia adalah bagaimana sih rencana pengembangan ya Pak ya untuk alur dari perizinan tersebut. Nah, kami ini sudah memang berkoordinasi juga selama ini ya sudah intens juga barangkali dengan tim dari Infohumas dan sebagainya ya termasuk ke SDMK dan sebagainya ke Dirjen Nakes terutama. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu dari pengembangan atau rencana pengembangan yang kami harapkan sebetulnya kan kita inginnya ideal ya Bapak Ibu ya. Yang ideal gimana caranya agar dokter-dokter itu dengan prinsipnya itu memudahkan lah istilahnya. Gak usah berkali-kali dan sebagainya. Tapi mungkin dari sini kita ada yang barangkali dari kondisi yang sekarang itu ada yang bisa kita capai dengan dalam waktu dekat barangkali ya skenarionya, atau ada juga yang kita lebih ideal barangkali tapi dia membutuhkan waktu yang lama. Mungkin ini konsepnya yang kemarin sudah disepakati bersama ya Pak ya kalau tidak salah ya. Yang merah Bapak dan Ibu ini kita yang merah ini adalah yang bisa kita lakukan jika kita menginginkan perubahannya itu dalam waktu dekat, begitu ya.
Yang pertama adalah dari sisi dokternya sendiri, dia nanti ini ada kegiatan yang terkait perizinan tempat praktik ini ya, yaitu dia akan mendaftarkan diri dengan pengguna aplikasi registrasi Fasiankes. Nah, pada saat dokter masuk ke dalam aplikasi tersebut, dia nanti akan menginputkan data dasar dan data alkesnya gitu. Nah, di sini kita mengharapkannya bahwa dokternya tersebut sudah memiliki STR. Nah, kalau misalnya dia sudah memiliki STR, nah ke depannya kita harapkan bisa langsung ambil dari satu sehat SDMK ya Pak ya. Nah, kita tinggal misalnya kita harapannya untuk menarik itu. Nah, nanti dari aplikasi registrasi Fasiankes tersebut setelah melengkapi semua data-data dasar dan alkes, kita akan mengeluarkan atau menerbitkan kode kode registrasi sementara nih. Kode registrasi ini yang menyatakan maksudnya yang statusnya sedang berproses gitu, bahwa dokter tersebut sudah melakukan proses register di registrasi Fasiankes dan itu masih di hold ya, maksudnya dia masih belum selesai gitu. Nah, menunggu apa? Menunggu proses terbitnya SIP. Jadi pada saat untuk SIP nanti bisa menggunakan kode yang sementara ini. Nanti di sana setelah SIP-nya keluar, nanti proses SIP lain lagi ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian nanti setelah muncul SIP, kita harapkan dokter tersebut akan kembali ke menggunakan aplikasi dan mengisikan nomor SIP-nya. Kemudian nanti di sana baru bisa mengubah status kode register menjadi selesai. Nah, setelah selesai baru nanti dokter mengisi nih RME-nya, kemudian mencetak, nanti akan terbit yang QR code dan Satu Sehat Mobile. Nah, itu yang sekarang barangkali dari tim IT Direktur Jankes bisa ini ya mungkin dalam waktu dekat barangkali ini yang di propose-nya gitu ya. Tapi kalau ke depan memang harapannya adalah mungkin yang panah hitam itu Pak. Panah yang hitam ini di mana kita tinggal dokternya diharapkan kan sudah pernah mengisi aplikasi ya, aplikasi SDMK, mengisi Satu Sehat SDMK, kemudian nanti di sana begitu sudah ada STR, menginputkan nomor STR, nanti tertariklah data dari Satu Sehat tersebut, kemudian nanti baru ditambahkan data-data yang masih belum lengkap. Salah satunya adalah mungkin tentang lokasi, tentang jam praktik dan sebagainya. Artinya data oleh pada saat untuk pengajuan SIP Pak. Nah, nanti setelah ada QR code itu kita harus terbit, nanti DPMPTSI itu bisa ibaratnya apa ya, ada komunikasi dua arah nih Pak dengan yang Satu Sehat gitu ya. Nah, itu mencetak QR code-nya gitu. Jadi kalau yang dalam waktu dekat barangkali masih ini ya Pak ya, masih seperti ini gitu, ada pengisian, paling akan menerbitkan kode register biar nanti katanya kan nggak nunggu-nunggu nih mau ayam dulu apa telur dulu gitu ya. Nah, itu barangkali dari terkait rencana pengembangan alur perizinan TPMD. Sesuai dengan yang dimintakan dari panitia, demikian yang dapat kami sampaikan terkait alur komunikasi dan rencana pengembangan penerbitan perizinan. Saya kembalikan ke Pak Tim. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu narasumber ya, Bu Nana. Baik, mungkin Bapak Ibu bisa nanti mengkonfirmasi ya kembali ya terkait dengan
paparan dari narasumber kita, apakah memang sudah bisa dipahami atau memang masih ada yang perlu diklarifikasi. Baik, saya buka sesi pertanyaan ya. Memang isu yang dari awal itu memang selalu dulu antara telur dan ayam, sampai kita memikirkannya bagaimana nih dengan SIP-nya, padahal sebenarnya dia baru mau praktek pertama dan itu baru, sehingga kalau kita pakai STR dulu memungkinkan enggak, karena STR-nya sudah otomatisasi sekarang seumur hidup, kemudian dia juga sudah otomatisasi ada di Satu Sehat SDMK. Baik, mungkin dari siapa nih, Pak Rahmat atau ada yang mau diklarifikasi? Silakan Pak. Ada mic. Ada Pak. Terima kasih. Yang pertama mungkin terkait dengan yang usulan tadi, kami setuju kalau kami konsepnya yang diterapkan di kami di misalnya rumah sakit itu pengajuan pertama kali untuk pengajuan itu biasanya ya persyaratannya kan SDM ada tapi STR saja. Begitu sudah keluar izin operasionalnya atau izin berusahanya maka kemudian dilengkapi untuk SIP-nya karena persyaratan memang begitu. Nah klinik sebenarnya bisa diterapkan yang sama gitu. Begitu mengajukan NIB itu kan berarti ada persyaratan kelengkapan itu ya cukup STR-nya kalau nakes gitu. Karena kan dia hanya ketenagaannya ada. Baru setelah dia punya izin baru kemudian masuk dengan SDM-nya sudah punya SIP-nya. Gitu. Dan nanti termasuk nanti kalau Fasjankes kan sebenarnya kalau dulu setahu saya hanya izin operasional dengan hanya syaratnya hanya izin operasional saja ya. Mestinya itu tidak ada masalah harusnya Fasjankes jangan menunda sampai SDM-nya punya semuanya lengkap ya nanti repot itu. Dan yang kedua, kami hanya usulan Bu yang terkait dengan rancangan peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan TPMD dan TPMDG. Mohon dipikirkan kembali terkait dengan praktek dokter yang bersama-sama. Ini selalu jadi masalah karena apakah izinnya prakteknya satu-satu atau apa? Karena klinik tidak memenuhi syarat, tapi kalau 5 orang dalam satu lokasi boleh enggak? Karena kalau peraturan dulu kan praktek bersama boleh. Sejak ada undang-undang yang baru kan kemudian tidak ada praktek bersama. Nah ini karena kalau praktek bersama berarti apakah syaratnya masing-masing satu-satu atau bisa bersama-sama? Bersama-sama berapa banyaknya itu juga berpengaruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan yang prakteknya di misalnya apotek punya dokter praktek di situ dan sebagainya. Ini pengaturannya bagaimana? Ini menjadi penting karena mohon maaf bisa diperjelas karena di dalam perizinan itu biasanya hitam putih Bu, tidak ada abu-abu gitu. Oh ini bolehlah gitu, tapi kalau tidak ada aturannya biasanya orang perizinnya tidak mau. Itu yang harus diperjelas sehingga nanti begitu membuat perizinan menjadi jelas, oh ini SIP-nya dari pagi sampai sore, oh ini beda tempatnya itu. Mohon itu kalau tadi ada rancangan peraturan praktek itu secara teknis diperjelas, termasuk yang praktek tadi double-double. Kalau dulu memang ada praktek mandiri kan hilang dengan adanya praktek sendiri gitu, praktek bersama dulu ada. Nah ini ke depan apakah mau diatur praktek bersama lagi atau memang tetap tidak boleh tetapi ada batasan misalnya kalau praktek mandiri harus maksimalnya 2 orang pagi dan sore atau berapa boleh 24 jam atau tidak itu dirinci gitu sehingga di lapangan tidak terjadi salah persepsi. Terima kasih Bu. Ya baik sudah saya catat mungkin Bu Nanu sudah bisa juga ya menangkap ya praktek bersama mungkin 1 atau 2 nih suami istri bisa saja ya itu apakah masih berlaku seperti itu. Terus yang kedua juga yang kadang-kadang kita lihat ada apotek tapi juga ada di dalamnya praktek mandiri gitu ya Pak ya. Apakah itu dalam aturan nanti seperti apa ke depannya? Mungkin itu Bu Nano silakan. Ya terima kasih pertanyaannya. Baik yang terkait berarti yang ini dulu ya. Yang lebih dari di satu lokasi barangkali ya Pak ya. Ya. Kemarin itu tadi mungkin di slide juga sudah disampaikan bahwa izin tempat praktek mandiri itu akan melekat pada SIP-nya. Artinya jika ada 2 dokter di sana, ada 2 SIP, artinya ada 2 TPMD. Gitu. Dalam satu lokasi masing-masing dokter akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri Pak. Gitu, jadi masing-masing ibaratnya tempat praktek mandiri dokter, saya dokter A, dia dokter B. Jadi tempat praktek mandiri dokter A, tempat praktek mandiri dokter B, walaupun nanti lokasinya mungkin akan sama. Alamatnya gitu. sama boleh Bu? Alamatnya sama boleh. Ya, mungkin gitu. nanti pertanyaan lanjutannya, terus alat-alatnya boleh sharing atau enggak? Ya. Paskesnya apa? RME-nya harus beda berarti gitu Bu ya, aplikasi ya, RME-nya. Nanti untuk RME-nya punya user berbeda. Dental unitnya boleh sama nggak Bu? Misalnya dia dokter gigi, istrinya pagi, malamnya bapaknya.
Gimana tuh Bu? Nah, boleh 2-nya atau 5 gitu. Karena ada yang praktek itu banyak sekarang itu modelnya tidak hanya 2 gitu. Kalau hanya 2 mungkin masih ya tadi pagi dengan sore, tapi begitu 4 orang ya tadi karena mengakali dalam tanda kutip, bukan mengakali ya. Kalau klinik tidak mampu gitu ya. Kalau praktek mandiri ini saya banyak orang gitu ya. Baik, barangkali ini nanti bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga ya, terutama kan untuk bagian pembinaan barangkali begitu ya, nanti kebutuhannya untuk pembinaan perizinan. Nah, konsepnya yang sedang kami konsepkan, karena memang satu dokter itu harus ada satu SIP, dan SIP itu menjadi izin tempat praktek mandiri. Kami sebetulnya kemarin itu mengkonsepkan karena satu dokter itu juga nanti akan menginputkan RM-nya masing-masing. Dia akan menggunakan user masing-masing yang di-generate gitu. Kemarin dengan tim IT kami, mereka akan mengeluarkan semacam mengunci lokasinya gitu. Begitu dalam satu lokasi sudah ada TVMD yang mendapat izin barangkali gitu. Nah, itu nanti untuk menginputkan mungkin dokter yang kedua itu datanya dapat ditarik gitu untuk data-data persyaratan yang digunakan bersama. Cuman untuk belum ada pembatasan, kami belum sampai ke pembahasan terkait pembatasan apakah di dalam satu lokasi itu hanya boleh sekian dokter gitu. Yang jelas kalau dokter yang menggunakan ruang praktik bersama harus menginputkan jadwal yang berbeda. Mungkin itu ya. Itu yang kita akan mungkin bisa tim IT barangkali yang ini ya, yang nanti di dalam aplikasinya akan diatur seperti itu gitu. Untuk ada pembagian jadwalnya kalau misalnya mereka menggunakan satu ruangan yang sama. Gitu, karena misalnya sama tadi pertanyaan boleh tidak dengan bergabung dengan vaskes lainnya. Nah, ya di sana di rancangan kami di SE juga sudah ada ya. Di SE Dirjen bahwa perizinan Fasyankes itu boleh dengan bergabung maksudnya dia boleh bergabung dengan vaskes lain. Vaskes yang satu boleh bergabung dengan vaskes lain. Misalnya ada apotek A gitu. Nah, nanti di sana mau menyediakan tempat atau ruangan untuk praktik dokter, tempat praktik mandiri dokter B, itu tidak masalah. Tapi kan memang untuk pengurusan izinnya berbeda ya, izin vaskes masing-masing. Ya, begitu barangkali. Ya, makasih. Ya, jawab saya, jelas ya Pak Rahmat. Jadi Ibu masih menunggu Bu ya, bahwa boleh nggak nih satu lokasi itu ada lebih dari 2 gitu Bu ya. Oke, nanti ditunggu esainya ya, mudah-mudahan bisa jadi masukan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Ya, Ibu di depan, mohon maaf, mic bisa dibantu? Mic, ya, ya Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan Bu, terkait dengan perizinan dokter spesialis radiologi. Jadi ada satu klinik itu kan vaskes ya Bu ya, ini kebetulan masih vaskes Pratama. Vaskes Pratama, jadi kemarin baru saja mengambil izin dari Bapeten untuk pemeriksaan radiologi di sana. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kebetulan ada dokter spesialis radiologi yang ingin berpraktek di vaskes tersebut.
Jadi di dalam klinik tersebut. Padahal kita ketahui bahwa klinik Pratama izinnya berbeda dengan klinik utama. Tetapi ini kalau ada spesialis artinya itu kan sudah ya sudah utama ya kan Bu ya untuk kriterianya. Itu bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, Bu Nano mungkin bisa langsung dijawab. Ya, jadi kembali nanti kan untuk persyaratan perizinan itu memang akan disesuaikan dengan jenis Fasiankes yang akan diurus perizinannya gitu ya Bu ya, harus disesuaikan gitu. Untuk klinik Pratama sendiri memang tidak ada itu SDM untuk yang spesialis gitu. Jadi untuk mungkin baiknya nanti disarankan untuk mengurus perizinannya untuk di klinik utama barangkali gitu. Oke, clear, makasih. Jadi diharapkan untuk jadi klinik utama. Baik, Bapak Ibu satu lagi, mungkin sebelah kiri terkait Lex Fasiankes, ada kendala kah atau ada usulan atau masukan? Tadi alurnya sudah jelas ya, kalau atau ada yang mau diklarifikasi silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, Bu, silakan Bu Ratu. Izin Bu, saya dari Bangka Belitung. Jadi ada kemarin teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang menanyakan terkait dengan SIP-nya dokter spesialis dan sekaligus dia sebagai subspesialis gitu kan. Sedangkan dia bertugasnya di rumah sakit tipe C yang dimana tipe C itu tidak ada untuk dokter subspesialis ya. Yang ada dokter subspesialis itu di tipe B gitu kan. Jadi beliau ini, dokter ini, dia karena dia sudah lulus subspesialis dan kebetulan dia itu, dokter tersebut itu merupakan tubelnya dari provinsi dan sudah barang tentu untuk mengabdi di rumah sakitnya provinsi yang tipe B gitu kan. Sedangkan dia juga masih punya kewajiban untuk berpraktek di rumah sakit dia yang utama yaitu di kabupaten gitu kan. Untuk SIP-nya ini mempertanyakan apakah SIP-nya si dokter tersebut misalnya untuk di rumah sakitnya mereka yang di kabupaten itu dia SIP-nya untuk dokter spesialis, sedangkan untuk yang di RSUD, yang RSUP kami yang provinsi itu menggunakan SIP-nya subspesialis. Apakah bisa seperti itu gitu kan? Jadi untuk prakteknya itu kan bagaimana gitu kayak gitu. Itu yang mereka keluhkan pada saat si dokternya juga menuntut gitu ya. Karena dia juga tidak bisa dibayarkan kalau dia berpraktek pakai subspesialis di tipe C kayak gitu kan. Karena memang BPJS tidak mengcover itu gitu. Itu mungkin Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terkait izin untuk atau SIP dokter spesialis dan sekaligus subspesialis di rumah sakit ini barangkali yang lebih berhak barangkali Nakes ya Pak ya, di Nakes mungkin Pak Timur bagaimana bisa membantu ya? Saya tampung dulu aja ya Bu Ratu ya. Mohon maaf sepemahaman saya nanti di belakang panggung lah kita ngobrol. Ya, khawatir nanti masih miss karena di situ nanti ada teman-teman dari KKI juga, ada Dokter Sinta, terus ada juga dari bagian penyediaan nanti ada Bu Fitri ya, yang SIBK. Mungkin dia akan selesai tubel ya, nanti bisa ditanyakan ke Bu Fitri tuh. Mungkin Bu Fitri bisa bantu? Oke, tuh. Silakan Bu Fitri bisa bantu jawab. Ya, dia punya dua kompetensi, satu spesialis dan satu subspesialis. Apakah dia boleh, sebenarnya tadi Bu Ratu udah menjawab ya. Pertanyaannya kalau dia praktek di tempat pengusul, yaitu di rumah sakit kelas C di kabupaten, dia itu awalnya spesialis. Karena dia tadi diharapkan masuk ke rumah sakit provinsi, untuk yang subspesialisnya dia pakai di provinsi, terus yang spesialisnya dipakai di kabupaten. Apakah seperti itu atau tidak? Ya gitu Bu Ratu ya? Gitu ya? Kalau nggak salah saya seperti itu ya, menangkapnya seperti itu. Boleh, ya. Yang satu untuk spesialisnya, yang satu subspesialis bisa.
pemahaman saya bisa. Tapi Bu siapa nih? Ada Bu Sinta, ada Bu Ya. Fitri. Izin Pak Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini ranahnya Bu Sinta nih yang SIP. Kalau di saya kan dia berarti kalau sudah subspesialis, berarti dia akan keluar untuk SIP subspesialis. Nanti ini takutnya kan pas waktu dengan BPJS ya. Kalau BPJS itu kan dia akan lihat Anda sebagai subspesialis atau spesialis karena dia bayarkan sesuai dengan yang SIP-nya sebagai subspesialis. Tapi mungkin bisa ditanyakan ke Bu Sinta, Sekretaris KKI, apakah bisa 2 SIP, spesialis dan sub? Setahu saya sih cuma ada 1 ya. Ya, dia harus memilih apa sebagai spesialis atau subspesialis. Tapi mungkin ada kebijakan baru, saya boleh Bu Sinta silakan. Baik, terima kasih Pak Timur. Jadi ini sebenarnya kan sedang di drafting ya, rancangan Permenkesnya terkait perizinan yang terbaru. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menjawab itu kami masih melihat yang sebelumnya ya. Kalau di sebelumnya kan memang tidak bisa ya Bu. Ngikutnya itu ke spesialisnya beliau, bukan ke subspesialis ya, dia ke spesialis bahkan kan kalau tidak salah saya tuh. Jadi untuk memperoleh izin praktek ya, memperoleh izin praktek itu adalah pakai yang spesialisnya, yang bersangkutan kan seperti itu ya Mas Daru ya. Kalau tadi yang terkait seperti itu boleh nggak di Fasiankes A dia pakai spesialis? Berarti ada SIP yang khusus untuk penugasan-penugasan khusus, SIP yang ada di KKP, yang dulu kan kalau punya wilker tidak mungkin ya, kalau misalnya mau menjangkau wilkernya dia harus setiap kabupaten kota dia harus punya SIP. Nah, sementara wilkernya misalnya lebih dari 3 itu akan diatur di permodelan perizinan yang sekarang. Tapi kalau yang terkait tadi saya tidak bisa bicara lebih banyak, mohon maaf Mas Timur karena masih dalam bentuk draft pembahasan untuk turunannya. Ya, berarti masih di skip dulu ya Bu ya? Iya. Iya dong, biar sabar dong gitu ya. Ya. Oke, makasih. Ada lagi terakhir ya, satu lagi Mbak Vika terakhir ya. Terakhir. Baik, terima kasih Pak Timur, izin bertanya. Kalau tadi sudah dibahas terkait dengan praktek mandiri dokter, mohon izin untuk saat ini tenaga atau jenis tenaga kesehatan yang bisa praktek mandiri itu apa saja? Mungkin saat ini yang sudah masuk di Fasiankes kan baru dokter, dokter gigi, perawat dan bidan. Kemudian di lapangan itu kan ada juga tenaga fisioterapi, psikologi klinis, kemudian okupasi terapi, kemudian terapis gigi dan mulut juga yang melakukan praktek mandiri. Nah, kalau tadi ditanyakan praktek bersama dokter, Bu, jadi di lapangan itu juga ada satu tempat praktek, tetapi untuk izin praktek mandiri perawat dan bidan, karena suaminya perawat, istrinya bidan. Kalau seperti itu bagaimana? Kemudian yang kedua, ada juga tempat praktek mandiri yang diisi oleh 2 tenaga fisioterapis. Jadi fisioterapis praktek mandiri berdua, itu di satu tempat. Seperti itu, seperti tadi dokter praktek bersama. Dan itu juga bukan klinik. Mungkin terkait ini mohon arahan. Terima kasih. Ya, silakan Bu Nanu. Ya, baik Bu. Nah, sama nih Bu, ini kita seperti yang disampaikan bahwa kita juga masih dalam pembahasan ya. Bagaimana yang terkait dengan nakes. Kalau tadi kan kita bicara NAMED ya. Terkait nakes ini juga kami sudah membuat pertemuan yang pada saat itu juga mungkin ada ya hadir dari KTKI gitu ya. Nah, mereka juga harus sepertinya masih melakukan pembahasan di internalnya nanti bagaimana untuk yang NAMED nakes. Nah, kami nanti barangkali siap menampung ya untuk pembahasan selanjutnya.
Namun secara undang-undang yang diperbolehkan gitu ya, yang diperbolehkan untuk melakukan praktik nakes itu adalah nakes-nakes yang dia berkontak langsung dengan pasien, Bu. Kan ada ya nakes misalnya dia yang tidak berkontak langsung, dia ada di bagian labnya dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kita memang masih menunggu juga nih bagaimana jadinya dari hasil pembahasan dari KTKI sendiri seperti apa ya, dan KKI barangkali ya seperti apa untuk nakesnya. Nah, tapi yang tadi menjawab yang pertanyaan kedua dari Ibu, bagaimana kalau misalnya dalam satu lokasi ada 2? Sebetulnya untuk konsepnya tadi sudah kami sampaikan kalau untuk yang Lamed ya, bahwa nanti akan melekat pada individunya, melekat pada SIP yang SIP dari masing-masing individunya. Artinya walaupun lokasinya sama, kalau dia misalnya berdua, dia masuknya jadinya 2 gitu. Ada 2 SIP atau 2 karena izin tempat praktik itu dia melekat pada SIP, artinya yaitu menjadi 2 tempat praktik mandiri nakes. Barangkali begitu, Pak Timur. Ya, makasih ya Bu Pika. Baik Bapak Ibu, oke satu lagi ya, terakhir ya Bu Yus, terakhir Bu Yus. Baik, terima kasih Mas Timor. Izin bertanya, saya ingin bertanya tentang nakes. Nakes itu sendiri itu kita di Sumsel ada kasus sedikit, ada saya nggak bisa bilang nakes, tapi saya bilangnya oknum, tapi memang pendidikannya bidan, tapi yang bersangkutan sudah tidak mempunyai STR maupun SP, dan sudah tidak lagi menjabat sebagai bidan, tetapi sudah menjadi lurah. Nah, tetapi masih tetap melakukan praktik kebidanan, gitu. Nah, ini apakah masih masuk ranahnya nakes atau sudah beda? Itu aja yang mau saya tanyakan. Ini masuk kategori nakes atau bukan nakes? Gitu. Terima kasih Pak Timor. Kalau di undang-undangnya kalau nggak salah nggak punya STR, tidak boleh berpraktek ya Bu. Jadi kan memang nakes itu tidak punya SIP juga, yang mempunyai pendidikan, keterampilan serta kewenangan, ya. Jadi kalau memang saya jawabnya seperti itu, berarti soalnya ada yang bilang itu masih nakes gitu. Kalau saya bilang itu bukan nakes. Bukan, karena tidak ada registrasinya. Ya baik, terima kasih. Mungkin di KKI ada KTKI yang bisa jawab, ada yang bisa bantu. KTKI, teman KTKI, masih ada teman KTKI. Ya. Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Mungkin mempertegas pertanyaan dari Bu Yus supaya nggak kebawa mimpi ya Bu ya. Ya izin Bukan, Pak, masih dipanggil kalau Polda untuk berpraktik kan memang harus registrasi apa harus punya STR gitu Pak. Jadi ya kalau lurah itu ya berarti bukan non nakes gitu Iya Pak. benar. Bisa dipidanakan itu nanti. Ya, berarti benar ya, saya jawabnya itu non nakes. Ya udah, terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Yus. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang di luar ekspektasi. Artinya Bapak Ibu sudah banyak memikirkan bahwa di lapangan itu masalahnya banyak. Sehingga jadi bisa kita tampung ya berapa poin tadi sudah saya catat bahwa memang terkait dengan praktek bersama, terus apakah dengan pasangan lainnya boleh, kemudian juga tadi ada klinik utama, harusnya klinik pertama apa klinik utama, spesialis dengan spesialis, nanti isu EP khusus tadi yang Bu Sin sampaikan, dan jadi Bapak Ibu kami coba merangkum terkait hal ini memang di luar data dan informasi ya, tapi ini bagian dari data informasi untuk pendataannya, tapi kalau untuk kebijakannya ini para pemegang program yang berhak menjawab, sehingga nanti kami coba kami sih dulu nanti kami sampaikan saat ada waktunya dengan pimpinan dan para pemegang program tersebut. Baik, terakhir beri aplaus mana kita ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya minta Bu Nana balik ke tempat dan saya kembali ke MC.